Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua tetap merenungkan firman Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27 saya akan bacakan kepada kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih menyayangi kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup, yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, terlebih pada masa-masa virus corona yang sedang mewabah dan melanda dunia saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Firman Tuhan yang barusan kita baca dan kita dengarkan, saya memberikannya tema badai pasti berlalu. Hidup kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya pencobaan dan ujian kehidupan. Pencobaan dan ujian kehidupan ini kita sebut sebagai badai kehidupan. Dan ini akan melanda semua orang, entah dia orang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Termasuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus, badai kehidupan pasti selalu akan datang. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam kehidupan Yesus ketika ia berada di dunia, ia pun tidak pernah menjanjikan bahwa mengikut dia itu berarti hidup baik-baik saja. Dia tidak pernah berkata begitu, tetapi Yesus justru berkata bahwa mengikut dia akan ada begitu banyak penderitaan, tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani, dia sanggup menolong kita melewati semua berbagai pergumulan kehidupan. Badai pergumulan dan pencobaan serta ujian kehidupan ini akan sanggup kita hadapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya sedang menuju atau menyeberang Danau Galilea. Pada saat itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sedang berada di dalam perjalanan, lalu tiba-tiba angin ribut itu datang menerpa perahu mereka, sehingga kalau bukan karena pertolongan Tuhan, itu bisa dipastikan mereka akan binasa dan hancur oleh karena badai yang begitu besar tersebut. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika badai itu datang, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan? Murid-murid Tuhan tetap berusaha menyelamatkan diri. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari badai itu. Tidak ada satupun yang keluar dari perahu mereka dan turun kemudian mencobai Tuhan supaya Tuhan menolongnya. Tetapi mereka senantiasa tetap berada di dalam perahu itu dan berusaha supaya mereka tetap selamat. Hanya saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berusaha dengan kemampuan dan kekuatan sendiri, mereka tetap merasa gagal. Bahkan bisa dipastikan kalau hanya dengan kekuatan sendiri, mereka pasti akan tenggelam dan binasa. Itulah yang kemudian menyadarkan mereka, lalu mereka sadar bahwa dengan kemampuan sendiri
badai ini tidak akan bisa berlalu di dalam kehidupan mereka. Karena itu mereka harus membangunkan Yesus yang pada saat itu sedang tidur. Yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa kok Yesus tidur? Kenapa yang membiarkan murid-muridnya itu di dalam badai yang begitu besar tersebut? Bapak Ibu dan saudara-saudari, ternyata Yesus hendak menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa walaupun dia sedang bersama-sama dengan mereka, itu bukan berarti bahwa tidak ada persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan mereka. Yesus ingin memastikan mereka supaya mereka menyadari bahwa meskipun mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan, mereka juga harus siap siaga, berjaga-jaga, dan juga harus berjuang mempertahankan diri bagaimana mengusahakan supaya mereka ini selamat ketika badai itu datang melanda perahu mereka. Yesus ingin melihat seberapa kuat iman mereka di dalam menghadapi badai yang sedang datang melanda perahu mereka. Ketika mereka datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Sesungguhnya Yesus kecewa ketika ia mendengar seruan itu. Kenapa Yesus kecewa? Karena ketika mereka tolonglah Tuhan kita binasa, sesungguhnya mereka itu menunjukkan bahwa mereka masih belum sesungguhnya percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka masih meragukan kekuatan dan kuasa Yesus Kristus yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan mereka di atas perahu tersebut. Mereka bahkan berkata, bukan hanya kami yang akan binasa Tuhan, tapi Yesus pun akan binasa bersama kami dengan berkata, kita akan binasa. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun sesungguhnya Yesus kecewa pada kepanikan dan ketakutan mereka, bahkan ketika mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, sesungguhnya Yesus kecewa, tetapi di tengah kekecewaannya Yesus pun masih mau mendengarkan seruan mereka. Yesus mau menolong dan menyelamatkan mereka dari badai yang melanda perahu mereka. Dan seketika itu juga Yesus menghardik angin dan danau tersebut, sehingga badai itu pun reda dan danau itu pun menjadi sangat teduh. Badai pasti berlalu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita pada beberapa bulan terakhir ini, kita juga sedang berada di dalam badai kehidupan yang begitu besar memporak-porandakan kehidupan siapapun. Virus corona telah melanda dunia dan merenggut lebih dari 20.000 orang dan menjangkiti ratusan ribu orang. Tadi saya lihat di berita bahwa di Indonesia sendiri yang meninggal sudah mencapai 170 orang dan yang positif ada 1.700 orang lebih. Tentu ada juga yang sembuh dan kita bersyukur untuk itu. Hidup kita pada beberapa bulan terakhir ini seperti sedang berada di dalam badai kehidupan yang sangat besar. Antara hidup dan mati. Seperti ketika murid-murid Yesus sedang berada di atas perahu danau Galilea itu, dan ketika angin ribut itu datang, hidup mereka pun sedang berada di ambang batas kehidupan antara hidup dan mati. Dan pada saat ini kita sedang berada di dalam badai kehidupan yang melanda begitu besar kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan saya, bukan hanya kehidupan Bapak Ibu, tetapi kehidupan semua orang yang ada di dunia ini. Tentu kita bisa belajar dari murid-murid Tuhan, bahwa ketika badai itu datang, tidak ada satupun dari mereka yang turun dari perahu. Mereka tetap bersatu di dalam perahu itu, mencoba berusaha untuk menyelamatkan diri secara bersama-sama. Selain meminta tolong kepada Tuhan, mereka juga tetap bersatu di dalam perahu. Tidak ada yang mencoba melarikan diri atau turun dari perahu untuk kemudian mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi virus corona saat ini, kita diminta supaya kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bagaimana memutus mata rantai virus corona, memutus penyebaran penularan virus corona,
Dengan kita diminta tetap berada di rumah masing-masing. Supaya kita tidak mau menyelamatkan diri sendiri, tetapi kita bersama-sama, bersatu padu, mencoba menyelamatkan kehidupan kita bersama. Bukan hanya kehidupanku, bukan hanya kehidupan Bapak Ibu, tetapi kehidupan kita bersama. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita sudah berusaha bersatu sekalipun, kita sudah berusaha begitu rupa, termasuk pemerintah sekalipun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bahwa kita tidak boleh lupa untuk meminta tolong kepada Tuhan. Meminta supaya Tuhan kita Yesus Kristus mau menolong kita menghardik badai ini, menghardik virus corona ini, sehingga kita semua dapat terselamatkan dari badai virus yang sedang melanda kehidupan dunia. Kalau dulu Yesus Kristus sanggup menghardik badai, sanggup menenangkan danau Galilea, kita percaya pada saat ini juga Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menghardik virus corona, menjauhkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa kembali hidup normal, tenang, teduh, seteduh danau Galilea ketika Yesus menghardik badai tersebut. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari malapetaka yang sedang mewabah di seluruh dunia. Kita harus yakin bahwa badai ini pasti akan berlalu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran, ketakutan sebagai manusia normal itu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai kekhawatiran kita, jangan sampai ketakutan kita kemudian menguasai seluruh kehidupan kita, lalu kita kemudian kehilangan iman dan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup melindungi kita melewati badai ini, sehingga badai ini kita imani pasti akan berlalu. Saya yakin dan Bapak Ibu yang berada di rumah saat ini, bahwa kita sama sekali tidak kehilangan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tidak kehilangan pengharapan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kita tetap senantiasa meminta tolong kepada Tuhan, supaya Ia mau menolong dan melindungi kita. Meskipun Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita tidak bisa bersama-sama bertatap muka, langsung berada di ruang yang sama, beribadah di gedung gereja, tetapi kita harus tetap senantiasa beribadah kepada Tuhan, tekun di dalam memuji memuliakan Tuhan, dan juga tetap tekun di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Badai pasti berlalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa dulu murid-murid Tuhan juga pernah berada di dalam badai besar ketika mereka sedang di dalam perahu menyeberangi sungai atau danau Galilea. Tetapi ketika mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong menghardik badai itu sehingga mereka semua selamat. Inilah yang kami imani dan yakini ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami juga sedang berada di dalam badai kehidupan, adanya virus corona yang melanda dan mewabah seluruh dunia. Kami mohon dan minta tolong ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kasihanilah kami, supaya badai virus corona ini dapat segera berlalu di dalam kehidupan kami, dapat segera berlalu dari dunia ini, sehingga kami semua dapat hidup kembali normal, melakukan aktivitas kami sebagaimana sedia kala. Dan biarlah ini nanti akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga senantiasa untuk melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.